Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, Allah masih mempertemukan kita walaupun hanya lewat video. Mudah-mudahan nanti Allah telah terus memberi kita kesehatan yang barokah sehingga bisa berjumpa insya Allah. Ibu tidak tahu kapan kita bisa berjumpa ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin sudah sistem gerak tentang rangka, sekarang tentang otot. Nah, untuk otot kita fokusnya hanya pada mekanisme kontraksi otot saja. Kalau misalnya ciri-ciri otot polos, otot lurik, otot jantung, itu baca saja pada struktur hewan atau mungkin di SMP sudah pernah belajar juga. Ya, sekarang kita mekanisme kontraksi otot. Oke, kita mulai ya. Mekanisme kontraksi otot itu terjadi pada miofibril. Nah, pertanyaannya adalah miofibril itu di mana? Nah, ini ibu punya contoh. Ini adalah kain pel yang sudah ibu potong-potong. Ada 3 ini ya. Nah, ini adalah serat. Kita ibaratkan ini adalah serat otot. Nah, kumpulan serat otot ini dilindungi oleh suatu jaringan ikat. Nah, kumpulan serat otot ini ada 3. Kalau pada otot kita mungkin ada 5, 10, 20, 1000. Banyak ya. Kumpulan serabut otot ini akan membentuk otot. Otot itu letaknya di sini, atau di mana saja. Otot rangka. Nah, di dalam serat otot ada lagi serabut otot. Ibu ambil satu, ini adalah serabut otot. Nah, serabut otot inilah namanya miofibril. Inilah yang mau kita pelajari. Jadi setiap serat otot itu banyak sekali miofibril. Ya, ini namanya miofibril. Nah, miofibril ini terdiri atas ada aktin namanya dan ada miosin. Ada aktin, ada miosin. Ibu sudah gambarkan seperti ini. Ini adalah aktin. Ini adalah gambarnya aktin. Ini bulat-bulat seperti ini. Ini adalah gambarnya aktin. Dan ini yang seperti korek api, ini adalah namanya miosin. Nah, kalau kita gambar satu aktin seperti ini. Aktin itu bulat-bulat seperti ini. Pada sisi aktin, salah satu aktin ada namanya sisi ikatan. Sisi ikatan ini dia. Sisi ikatan untuk mengikat kepala miosin. Nah, kalau ototnya sedang keadaan relaksasi, sisi ikatan ini tertutup oleh yang seperti benang ini, namanya adalah tropomiosin. Nah, ini dalam keadaan relaksasi. Nah, pada tropomiosin ada lengket satu protein namanya troponin. Ya, sudah. Kemudian, kalau keadaan otot kontraksi, nanti tropomiosin bergeser posisinya ke atas. Ini bergeser posisinya ke atas karena troponin berikatan sama Ca2 positif. Karena dia berikatan, terbuka kan sisi ikatannya, sehingga kepala miosin melekat kepada sisi ikatan pada aktin. Nah, kalau sudah melekat seperti ini, jadi nanti kita bisa bergerak, berkontraksi. Ya. Nah, lanjut. Kemudian kalau kita berkontraksi, dari mana ATP yang kita dapat? ATP kita dapat ada 3. Satu dari ATP, memang sudah ada. Kemudian ada dari kreatin fosfat. Dan yang ketiga adalah dari glikogen atau gula otot. Nah, kalau ibu bergerak seperti ini, berarti ibu menggunakan energi ATP. Nah, ATP ibu gunakan, kemudian ibu menggunakan kreatin fosfat juga. Nah, jika bergerak terus-menerus, terus tanpa berhenti seperti ini, terus. Nah, ATP ibu habis, kreatin fosfat habis, kemudian gimana kok bisa bergerak? Nah, diambillah gula otot. Ada glikogen, gula otot ya. Nah, glikogen tidak bisa langsung dipakai, harus dipecah dulu. Nah, hasil sampingan dipecah menjadi ATP, baru bisa dipakai. Kemudian hasil sampingan glikogen adalah asam laktat. Sehingga asam laktat itu menumpuklah di sini.
kemudian kita menjadi capek, kelelahan. Nah, jadi karena kita banyak bergerak, ATP yang kita pakai sudah habis, kreatin fosfatnya habis, sehingga menunggu pembentukan yang baru lagi, sehingga kita dipakailah glikogen. Nah, hasil sampingannya adalah asam laktat, sehingga kita menjadi capek. Oke ya, Ibu rasa untuk materi pada hari ini itu dulu. Nanti apa-apa yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup saja, biar nanti kawan-kawannya tahu apa yang mau ditanyakan. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.